Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Eka Purwatiningsih dengan NIM 201101010031. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Setelah mendengar teori belajar konstruktivisme, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin ada yang sudah mendengar dan ada yang belum. Ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Maka dari itu, untuk menambah wawasan kalian, yuk simak video ini sampai selesai ya. Materi yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian teori konstruktivisme. 2. Konsep dasar konstruktivisme. 3. Karakteristik teori konstruktivisme. 4. Asumsi teori konstruktivisme terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, implikasi teori konstruktivisme terhadap pembelajaran. Yang pertama, pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. 2. Konsep dasar konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti 1. Pelajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Selanjutnya yang nomor 4, unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. 5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. 6. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Yang ketiga, karakteristik konstruktivisme. Karakteristik konstruktivisme yaitu 1. Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dan dia alami. 2. Konstruksi artinya merupakan proses yang terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru, maka siswa akan melakukan rekonstruksi. 3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Selanjutnya yang nomor 4, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi ketidakseimbangan atau disequilibrium adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. 5. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya. 6.
Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah dia ketahui siswanya, yaitu konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Selanjutnya, asumsi teori konstruktivisme terhadap pembelajaran. Duffy dan Cunningham dalam Johannes 1996 menemukan dua hal yang menjadi esensi dari pandangan konstruktivistik dalam aktivitas pembelajaran, yaitu 1. Belajar lebih diartikan sebagai proses aktif membangun daripada sekedar proses memperoleh pengetahuan. Konstruktivistik dilakukan dengan memfasilitasi siswa agar memperoleh pengalaman belajar yang dapat digunakan untuk membangun makna terhadap pengetahuan yang sedang dipelajari. Yang kedua, dialog dan diskusi perlu dilakukan baik antara sesama siswa maupun antara siswa dengan guru. Melalui dialog dan diskusi ini, siswa akan membangun pengetahuan dan konsep yang sedang dipelajarinya. Dan yang terakhir adalah implikasi teori konstruktivisme terhadap pembelajaran. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak menurut Pujiadi adalah 1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadi konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham kan tentang pengertian, konsep, sampai implikasi dari teori belajar konstruktivisme. Jadi, kalian harus banyak-banyak membaca ya, agar dapat menambah pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya tentang teori belajar konstruktivisme. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.